Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut di sesi yang kelima. Ini sesi yang terakhir untuk hari ini. Kita akan bahas kegiatan usaha dari sisi baitu tamwil ya, bisnis. Pertama kita bahas dari sisi simpanan. Nah, simpanan itu akad yang digunakan dalam konsep simpanan. Jadi kalau ada anggota koperasi menyimpan di koperasi, ada akadnya. Yang pertama dengan akad titipan. Titipan itu ada dua, ada titipan akadnya wadiah namanya ya, nama Arabnya fikihnya wadiah. Ada wadiah yad domana, ada wadiah yad amanah. Kalau wadiah amanah itu koperasi nggak boleh menggunakannya untuk kegiatan pembiayaan yang lain, misalnya untuk meminjamkan atau membiayai bisnis anggotanya. Tapi kalau dia akadnya yad domana, wadiah yad domana, maka koperasi diperbolehkan untuk mengelola uangnya kepada pembiayaan anggota lainnya. Nah, titipan yang diberikan kepada koperasi itu akadnya wadiah yad domana. Jadi koperasi boleh menggunakan untuk pembiayaan lainnya, dengan catatan koperasi wajib mengembalikan pada saat anggota meminta uangnya atau simpanannya kembali. Kemudian yang kedua, simpanan berjangka. Ini sama mirip seperti koperasi konven, tapi akadnya beda. Kalau konven pasti akadnya bunga kan? Di awal sudah diakui, di awal sudah diketahui berapa keuntungannya. Kalau di syariah, akadnya adalah mudorobah, bagi hasil. Jadi disimpan dulu uangnya di koperasi, kemudian sama koperasi syariah dikelola, maka hasil keuntungannya dibagi hasil. Kalau di konven, ketika dia nyimpan deposito di awal, simpanan berjangka di awal, langsung diberikan sekian persen, ya kan? Mau untung mau rugi pokoknya dikeluarkan sekian persen. Tapi kalau dalam syariah enggak, dikelola dulu sama koperasi, baru ketika ada keuntungan itulah yang dibagi hasil. Beda ya caranya ya kan? Jadi mudoroba ada dua. Ada mudoroba mutlako, ada mudoroba muqayyadah. Kalau mudoroba mutlako, si koperasi bebas menyalurkan ke bisnis mana saja. Mau bisnis pertanian, perikanan, bisnis industri dan sebagainya. Tapi kalau muqayyadah, ini si koperasi nggak bebas. Kenapa? Karena si penyimpan atau si deposan, orang yang memberikan simpanan berjangka, dia memberikan syarat ketentuan berlaku. Misal contoh, oke, saya mau kasih saya mau kasih simpanan berjangka ke koperasi, tapi dengan catatan simpanan ini dikelola di sektor-sektor pertanian. Maka koperasi harus menyalurkan di sektor pertanian. Jadi gitu. Kalau mutlako, koperasi bebas menyalurkannya. Kalau muqayyadah, koperasi terbatas oleh syarat dan ketentuan yang diberikan oleh si penyimpan, seperti itu Bapak Ibu. Itu akad secara umum yang digunakan dalam menghimpun dana dari sisi simpanan. Ada akadnya titipan, ada akadnya mudoroba, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pinjaman Bapak Ibu. Tadi kan simpanan, sekarang penyalurannya nih pinjaman. Pinjaman itu tadi ada qardul hasan ya Bapak Ibu. Bedanya apa sih kan gitu kan? Nah, secara umum sama. Dia nggak mendapatkan keuntungan. Jadi kalau minjem 1 juta bayar 1 juta, minjem 2 juta bayar 2 juta, sama. Tapi bedanya di sini Bapak Ibu. Kalau di qardul hasan nggak ada biaya administrasi. Tapi kalau koperasi diperkenankan memperoleh biaya perolehan atau biaya administrasi atas pengelolaan atas biaya-biaya kecil lah yang terkait dengan administrasi. Itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sama sekali nggak ada kelebihan deh. Tapi kalau qardul hasan sama sekali tidak ada kelebihan. Tapi kalau itu diperbolehkannya menerima biaya admin, aktivitas kantor lah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke penyaluran yang lainnya nih. Ini kan tadi penyalurannya pinjaman. Sekarang penyalurnya bisnis. Tadi koperasi sebagai yang memfasilitasi permodalan bagi bisnis real ya. Tadi kita sepakat namanya pembiayaan ya gitu. Nah, pembiayaan ada beberapa cara ya kan. Yang pertama dengan cara bagi hasil, tadi namanya mudoroba. Ada dua ya. Ada mudoroba, ada musyarakah. Bagi hasil ada dua, ada bagi hasil mudoroba, ada bagi hasil dengan akad musyarakah. Tadi saya sampaikan, kalau bagi hasil mudoroba itu tidak ada percampuran modal. Yang satu punya modal, yang satu punya keahlian. Dalam hal ini yang punya modal adalah
koperasi. Anggota punya keahlian. Kalau musyarakah, ada satu proyek dikerjain bareng, baik oleh koperasi maupun oleh anggota. Ada percampuran modal, ada modalnya koperasi, ada modalnya anggota. Itu namanya musyarakah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dengan akad apa? Sewa menyewa. Nah, sewa menyewa macam-macam nih akadnya nih. Ada yang pertama ijaroh. Ijaroh ini sewa menyewa murni lah, artinya sewa menyewa manfaat lah gitu ya. Sewa rumah, sewa ruko, sewa lapak, macam-macam lah. Kemudian ada ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh muntahiyah bitamlik itu adalah sewa menyewa dengan pengalihan kepemilikan di akhir menyewa. Ada kesepakatan. Jadi setelah menyewa, barang yang disewa menjadi milik si anggota. Namanya ijaroh muntahiyah bitamlik. Nanti secara fikih kita bahas lebih dalam ya. Kemudian ada ijaroh mausufah fi zimah. Nah, sekarang lebih banyak nih akad ijaroh mausufah fi zimah. Contohnya apa? Ijaroh mausufah fi zimah itu diimplementasikan dalam akad Gojek dan dalam akad GoPay. Dalam akad GoPay. GoPay itu adalah akadnya, kalau Bapak Ibu mau tahu, adalah ijaroh mausufah fi zimah, seperti itu. Jadi apa sih ijaroh mausufah fi zimah? Sewa menyewa manfaat. Ya, sewa menyewa manfaat atas jasa, kebanyakan seperti itu. Kemudian ada ijaroh dan kafalah. Ini sama pada umumnya ya, tapi dia dipadukan jadi satu. Ini sewa menyewa atas manfaat dari transaksi atau multi jasa. Misalnya contoh transfer, kemudian ya yang terkait dengan aktivitas keuangan lah secara umum, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pembiayaan jual beli. Ada murabahah. Tadi saya sampaikan murabahah itu jual beli yang nilai perolehan barangnya itu diketahui oleh si pembeli, ya kan. Yang kedua ada salam, ada istisna. Salam dan istisna ini adalah jual beli pesanan Bapak Ibu. Bedanya di mana? Yang satu bayarnya di awal dan bisa di akhir ketika barang jadi. Yang satu lagi bayarnya di awal dan dia bertermin, ada termin 1, termin 2, termin 3. Itu bedanya. Dibolehkan dalam Islam. Makanya kalau ada anggota yang punya proyek itu bisa disubproyekkan gitu. Itu dengan menggunakan akadnya tadi istisna dan salam. Intinya koperasi syariah itu keren deh, banyak akad yang bisa dipergunakan. Kemudian kita masuk ke akad-akad pembiayaan lain ya. Misalnya akad lainnya. Ada namanya wakalah. Wakalah ini kuasa. Jadi intinya gini, akad wakalah ini misalnya gini, contoh yang diterapkan dalam jual beli. Misalnya gini, ketika koperasi melakukan akad jual beli kepada anggota misalnya beli kulkas. Bayangkan kalau setiap anggota beli barang, kan nggak mungkin juga koperasi beliin barang semuanya. Itu bisa jadi gudang tuh koperasi kan. Maka digunakan akad pelengkap, namanya akad wakalah, akad kuasa. Apa sih? Jadi anggota diberikan uang, tapi dia menandatangani akad kuasa. Apa isinya? Isinya adalah koperasi memberikan kuasa kepada anggota untuk beli kulkas, tapi atas nama koperasi. Jadi kulkas itu masih milik atas nama koperasi, namanya akad wakalah. Ketika kulkas itu sudah diperoleh, maka dilakukanlah transaksi jual beli. Seperti itu implementasi akad wakalah. Kemudian ada ju'ala. Ju'ala ini hampir sama dengan ijaroh. Ya, dengan sama ijaroh lah sama, tapi kalau jualah ini lebih kepada menyewa tenaga, ya kan, sewa tenaga gitu kan, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Kemudian ada ujroh. Ujroh ini fee atau upah atas bayaran tenaga juga. Nah, kalau ujroh ini terkait dengan ijaroh ya tadi ya, ijaroh atas pemanfaatan sebuah jasa ini biasanya. Kemudian ada kafalah. Ada kafalah ini adalah penjaminan Bapak Ibu, dalam transaksi keuangan ada penjaminan gitu kan. Ini kafalah lah. Kemudian ada hawalah. Hawalah ini pengalihan utang. Jadi dalam Islam tuh diperbolehkan pengalihan utang. Cuman yang menjadi pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih mendapatkan keuntungan dari hawalah? Nanti kita bahas. Kemudian ada rohan. Rohan ini adalah gadai dalam konsep syariah ya. Gadai dalam konsep syariah. Karena beda antara gadai dalam konsep syariah dengan gadai dalam konsep konvensional. Kalau dalam konsep konvensional, keuntungannya itu diambil dari pokok uang yang diberikan kepada nasabah kalau konvensional. Tapi kalau dalam syariah dipisahkan. Ketika ada anggota koperasi menggadaikan barang, maka akadnya gadai. Jadi kemudian si anggota meminjam uang, maka akadnya pinjam. Pinjamnya 1 juta, bayar 1 juta. Yang menjadi keuntungan dari mana? Yang menjadi keuntungan adalah
jasa atas penitipan barang yang dititip oleh anggota kepada koperasi. Jadi koperasi mengambil keuntungan itu bukan dari pinjaman uang yang diberikan kepada anggota, tapi dari contoh misalnya dari emas yang dititipkan ke koperasi. Jadi koperasi meminta biaya atas perawatan dan keamanan emas. Beda nih caranya. Kalau konvensional langsung keuntungannya diambil dari pokok pinjaman. Tapi kalau dalam syariah keuntungannya diambil dari biaya perawatan dan pemeliharaan emas yang dititipkan kepada koperasi syariah seperti itu. Beda cara, beda ketentuan hukum. Jangan kelihatannya hasilnya sama tapi beda cara, beda ketentuan hukum. Itulah dalam konsep syariah Bapak Ibu. Baik, ini materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan nanti kita bisa lanjut diskusi. Saya akan share beberapa link fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan terkait dengan koperasi syariah. Kenapa harus syariah? Kenapa sih bunga harus pakai persen? Kenapa sih bagi hasil ada persen juga? Nanti saya share dan Bapak Ibu bisa baca. Semoga menjadi referensi Bapak Ibu untuk di kemudian hari. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.